membahas segmen POI atau Point of Interest dari video Ryan Filbert. Di channel YouTube-nya, dia mengutarakan terkait kata-kata resesi. Dan perhatiannya kemana? Kita akan bahas di statement yang pertama, yaitu mengenai resesi. Hai Sobat Trader, kembali lagi di channel Pikiran Trader. Tentunya masih bersama saya, Sani Diva Maharani. Di video kali ini kita akan membahas segmen POI atau Point of Interest dari video Ryan Filbert. Di channel YouTube-nya, dia mengutarakan terkait kata-kata resesi. Apa sih definisi dari resesi dan kira-kira tanda-tanda resesi itu apa aja? Dan bagaimana juga cara untuk mengatasi resesi itu sendiri. Yuk simak penjelasannya berikut ini. Oke Sobat Trader, resesi adalah satu kondisi di mana kegiatan ekonomi mengalami kemerosotan secara terus-menerus dalam jangka waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Para ahli menyatakan bahwa resesi terjadi ketika ekonomi suatu negara mengalami produk domestik bruto atau PDB negatif, meningkatnya tingkat pengangguran, penurunan penjualan retail, dan kontraksi ukuran pendapatan dan manufaktur dalam periode waktu yang panjang. Oke Sobat Trader, dari definisi tadi, Pikiran Trader menyimpulkan bahwa resesi poinnya adalah jangka waktu. Jangka waktu yang panjang, berbulan-bulan, bertahun-tahun mengalami kemerosotan kegiatan ekonomi atau kelesuan ekonomi. Tentunya hal ini menimbulkan tanda-tanda yang menandakan bahwa resesi akan tiba atau akan mengancam di suatu negara. Apa aja sih indikator atau tanda-tanda bahwa kita sedang mengalami resesi? Ini dia, 5 indikator resesi. Indikator yang pertama adalah ketidakseimbangnya antara produksi dan konsumsi. Artinya ketika produksi meningkat secara signifikan sedangkan tidak diikuti dengan konsumsi, maka akan terjadi penumpukan stok atau persediaan. Dan sebaliknya, ketika konsumsi naik secara signifikan tidak diikuti dengan produksi, maka ketersediaan produk tersebut tidak mencukupi. Dan hal ini menandakan bahwa kita harus melakukan yang namanya impor. Sedangkan impor yang besar-besaran akan mengakibatkan pada pasar modal, kerugian perusahaan, laba yang menurun. Banyak sekali dampak dari impor yang terlalu tinggi. Untuk itu, hal ini ketika suatu negara mengalami ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi, maka akan timbul yang namanya resesi. Oke, untuk indikator yang kedua, pertumbuhan ekonomi mengalami kemerosotan secara 2 kuartal berturut-turut. Nah, penurunan perekonomian secara signifikan terus-menerus dari tahun ke tahun itu juga menandakan bahwa ada kelesuan pada perekonomian di negara tersebut. Untuk indikator selanjutnya, indikator yang ketiga, yaitu nilai impor jauh lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor. Nah, ini tadi sudah dibahas di poin yang pertama, tapi di sini lebih dijelaskan lagi bahwasannya nilai impor yang terlalu tinggi mengakibatkan adanya ancaman defisit anggaran negara. Dan tentunya itu sangat membahayakan bagi kondisi perekonomian suatu negara. Oke, indikator yang selanjutnya yaitu terjadi inflasi atau deflasi yang sangat tinggi. Inflasi atau deflasi ya jadinya. Dua-duanya Sobat Trader. Jadi ketika inflasi tinggi ataupun deflasi yang tinggi itu juga membahayakan kondisi ekonomi suatu negara. Dan resesi semakin di depan mata. Untuk indikator yang terakhir yaitu tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Tentunya yang namanya pengangguran itu terjadi ketika suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan pekerja lokalnya, yang mana akan berimbas pada tingkat pengangguran negara tersebut, yang apabila pengangguran semakin tinggi maka tingkat kriminalitas dari negara tersebut juga ikut tinggi karena demi memenuhi kebutuhan individu tersebut. Lalu bagaimana ya bahayanya jika hal ini terus terjadi di suatu negara? Maka resesi, tingkat resesi atau ancaman resesi
akan semakin tinggi di negara tersebut. Oke, Sobat Trader, setelah kita mengetahui pengertian kemudian indikator dari resesi, untuk poin selanjutnya, Pikiran Trader akan menjelaskan terkait bagaimana sih cara mengatasi ketika kita ada di kondisi resesi. Oke, untuk step yang pertama, jadi di sini ada 4 cara menanggulangi atau menghadapi di kondisi resesi. Untuk yang pertama yaitu kurangi konsumsi. Artinya kita harus tahu prioritas mana yang harus kita dahulukan, kebutuhan apa yang kita lebih butuhkan dibandingkan kebutuhan lainnya. Jadi kita harus menyusun prioritas, skala prioritas, urutan pertama hingga yang terakhir. Dari yang kita butuh banget sampai yang bisa dibeli nanti-nanti. Itu cara yang pertama. Dan cara yang kedua adalah memperbesar kapasitas dana darurat. Jadi Sobat Trader, dana darurat ini difungsikan untuk kondisi-kondisi yang tidak terekspektasi. Artinya seperti pandemi kemarin. Siapa tahu kita akan menghadapi pandemi dan kita juga nggak tahu kita menghadapi masalah ini sampai kapan. Nah, inilah fungsi dari dana darurat. Jadi buat kalian yang bisnisnya atau finansialnya masih berjalan meskipun sedikit-sedikit, jangan lupa untuk mempersiapkan dan menambah kapasitas dana darurat agar kita bisa survive di kondisi apapun termasuk kondisi resesi. Oke, langkah selanjutnya yaitu cari penghasilan sampingan. Jadi ketika kita ada di kondisi resesi, jangan hanya berpatok pada satu penghasilan saja. Kita perlu yang namanya penghasilan tambahan, penghasilan sampingan, agar ketika kita penghasilan pokok kita atau mata pencarian pokok kita mengalami gangguan atau terpengaruh akibat adanya suatu kondisi, contohnya pandemi kemarin mungkin, nah kita bisa menggunakan pekerjaan sampingan kita sebagai sumber mata pencaharian baru agar kita juga bisa lebih siap untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak terekspektasi, contohnya pandemi. Oke, langkah terakhir atau cara terakhir yaitu terus berinvestasi. Oke, di video sebelumnya kita juga sudah menjelaskan terkait investasi saham, trading saham, perbedaannya dengan investasi lainnya. Atau kalau enggak, langsung aja kunjungi website kami pikirantrader.com. Di sana kalian bisa mendapatkan informasi terkait investasi. Investasi apa aja sih yang skala resikonya lebih rendah. Nah, kalian bisa langsung cek di website kami. Investasi adalah salah satu cara untuk mengamankan dana masa depan kita. Jadi, buat kalian yang masih mungkin bisnisnya atau keuangannya masih lancar di kondisi seperti ini, jangan lupa untuk berinvestasi. Karena hal ini bisa kalian lakukan supaya kalian lebih siap, lebih bisa survive di kondisi apapun termasuk kondisi resesi. Oke, itu tadi pembahasan terkait resesi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi website kami pikirantrader.com. Terima kasih, sampai jumpa di POI berikutnya.